Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan, kesehatan, nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Pada malam hari ini masih bisa bertemu dengan saya kembali, Sapudin Purba, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malu wal banun illa man atallah biqalbin salim. Saudaraku, ikhwan fillah rahimakumullah, pada malam hari ini kita ada sebuah kajian yang berjudul ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya fenomena di yaumul mahsyar itu. Pada hari itu manusia betul-betul sibuk mengurusi urusannya sendiri. Manusia sibuk dihisap mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika masa hidupnya. Dalam keadaan genting dan gawat itu, Nabi SAW menyatakan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ibni Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atan yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, yang artinya ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya, di mana waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, keadilan tercipta, tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum-hukum. Maka kategori imam yang adil akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah wasyabbun nasya'a bi'ibadatillah, yang artinya adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda dengan keinginan nafsunya untuk bermain-main, berleha-leha, berpoya-poya, tetapi ada pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka pemuda seperti ini akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar kelak. Dan yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yang artinya adalah seseorang yang hatinya tergantung kepada masjid. Senantiasa dalam kesibukannya bekerja, dia ke masjid. Dalam keadaan belajar, dia ke masjid. Dia senantiasa memakmurkan masjid, berjamaah di masjid. Sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'murul masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mengerjakan sholat, dia menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dan mudah-mudahan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti adalah warajulani tahabba fillah ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi,
yang artinya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah. Mereka ini adalah dua orang yang berhubungan didasari oleh landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Hubungan persahabatan mereka didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan didasari oleh materi atau didasari oleh jabatan. Mereka inilah yang akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar kelak. Dan adapun yang kelima adalah warajulun da'athum ma'atun zatu manshibun wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang artinya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, oleh perempuan yang mempunyai kedudukan, lalu dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Hadis ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana dia diganggu oleh seorang wanita yang cantik dan berkedudukan tinggi, yaitu Zulaiha, di mana dia mengajak Yusuf untuk berzina, tetapi karena Yusuf diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah, akhirnya perzinahan itu tidak terjadi. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini, laki-laki yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia diajak berzina tetapi dia mengatakan inni akhafu ilallah. Adapun yang keenam yang mendapatkan naungan di yaumul mahsyar kelak adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tanfaku yaminuhu. Yang artinya adalah seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Inilah sedekah yang paling utama, yaitu sedekah dengan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindarkan dari penyakit riya. Namun dibolehkan juga sedekah itu dilaksanakan dengan secara terang-terangan, tidak ada masalah, seperti membayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, atau infak bantuan ke masjid juga tidak masalah. Cuman hadis ini menyampaikan bahwa sedekah yang terbaik yang akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar nanti adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Adapun kelompok yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar nanti, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah, adalah wazakarun warazulun zakarallaha khalian fafadot ainahu. Yang artinya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan hening dan sepi, khusyuk dan tawaduk, dia mengingat segala kesalahan-kesalahannya di masa lalu, dia takut kepada Allah dengan persiapan bekal yang dia bawa belum banyak, hingga zikirnya itu meneteskan air matanya karena dia takut, khauf dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwan fillah rahimakumullah, inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama yaitu imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang senantiasa tumbuh
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tertaut kepada masjid. Laki-laki yang dimaksud dalam hadis ini adalah laki-laki yang hatinya senantiasa tertaut ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, para kader masjid, anak-anak BKPLMI, remaja masjid yang mengambil peranan sebagai muazzin, pukul beduk, iqamah atau imam, hatinya senantiasa tertaut kepada masjid. Dan yang keempat adalah dua orang yang mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Persahabatan yang didasari oleh keimanan kepada Allah. Dan adapun yang kelima adalah laki-laki yang diajak berzinah oleh perempuan yang cantik, lagi punya jabatan, tetapi laki-laki yang diajak berzina itu mengatakan, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, yaitu orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, menjaga keikhlasan hati sehingga tangan kirinya atau tubuh yang paling dekat dengannya pun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, sunyi, khusyuk hingga meneteskan air matanya. Saudaraku iwan fillah rahimakumullah. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumul mahsyar kelak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan jasmani rohani. Allah memberikan segala kemudahan dalam urusan kita. Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, dan keluarga kita, sehingga kita dalam menjalani sisa-sisa kehidupan ini bisa kita jalani dengan penuh ketakwaan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.